Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, teman-teman, dan hadirin sekalian, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini kami buat guna untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Tafsir Ayat Sosial, Politik, dan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif, STHI MAG. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Dani, NIM 1915020086, dan dengan saya Fauzia Ramadhani dengan NIM 1915020079. Dan saya Habibillah Eka Putra, NIM 1915020109. Puji syukur kita aturkan kepada Allah, salawat merangkaikan salam marilah kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurahkan buat arwah junjungan Adam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, teman-teman, dan hadirin sekalian, kami dari kelompok 3 akan mencoba untuk menguraikan dan membahas tema tentang ulil amri dan imam. Baik, pembahasan mengenai ulil amri dan imam. Secara tekstual dan kontekstual, makna daripada ulil amri adalah suatu individu atau seseorang, bahkan sekelompok orang yang diberikan amanah untuk mengurus kepentingan umat. Ulil amri dalam bahasa sederhananya dapat kita artikan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin yang dimaksud di sini ada beberapa. Yang pertama seperti ulama, pemimpin negara, pemimpin daerah, dan bahkan pemimpin masyarakat atau organisasi. Baik, pembahasan mengenai ulil amri dan imam. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat dan surah yang menjelaskan tentang pembahasan ulil amri dan imam. Salah satunya kami mencantumkan 3 ayat yang sangat berkaitan dengan pembahasan ulil amri dan imam. Yang mana 3 ayat tersebut yaitu yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat ke-59 dan Quran Surah An-Nisa ayat ke-83 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-124. Ayat yang pertama yang membahas tentang konsep ulil amri dan imam, yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-59, kami mengutip dari tafsir Ibnu Katsir
tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Munir, bahwasanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul surah An-Nisa ayat ke-59 ini berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Faiz ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah memerintahkan pasukannya mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Saat api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukan menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memasuki api, maka masuklah. Kemudian mereka menghadap Rasul dan menceritakan hal itu. Rasulullah melarang memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan surah An-Nisa ayat ke-59 ini turun berkenaan dengan menjelaskan jika ada perbedaan maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah Rasul. Nah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-59 terdapat 4 kandungan yang sangat urgen untuk kita bahas. Yang pertama adalah isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat ke-59, yaitu orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yaitu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan isi kandungan yang kedua adalah wajib taat kepada ulil amri atau pemimpin selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan poin yang ketiga, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, maka keimanannya bisa dipertanyakan. Dan yang keempat, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah. Nah, dari 4 poin penting tadi, konsep daripada Quran surah An-Nisa ayat ke-59 ini menegaskan bahwasanya kita sebagai masyarakat, sebagai bawahan harus taat dan patuh terhadap ulil amri atau pemimpin yang sudah ditetapkan secara mutlak. Secara garis bawahnya, apabila pemimpin itu tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, jika terjadi perbuatan atau keputusan dari ulil amri atau pemimpin tersebut menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak wajib untuk kita ikuti. Baik, ayat selanjutnya surah An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila, yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil dari antara kamu.
Menurut tafsir Kemenak, orang yang lemah iman dan orang munafik suka menyiarkan berita-berita yang mereka ketahui, terutama dalam keadaan yang perang, yaitu berita-berita yang dibocorkan dari pihak markas tentara tentang rahasia peperangan dalam negeri ataupun luar negeri yang tidak wajar diketahui oleh khalayak umum. Maksud mereka menyiarkan berita-berita itu adalah untuk mengacaukan keadaan. Tetapi kalau mereka bermaksud baik dan mereka mengembalikan berita itu kepada Rasul sebagai pemimpin tertinggi, atau mereka kembalikan kepada ulul amri, yaitu pemimpin dan orang-orang pemerintahan, tentulah mereka akan mengetahui persoalan berita yang sebenarnya. Masyarakat akan terpengaruhi oleh orang yang menyiarkan berita secara provokatif, kecuali orang yang kuat imannya yang selamat dari berita provokasi tersebut. Dengan rahmat dan karunia Allah, kaum muslimin terpelihara dari perangkap semacam itu karena mereka patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta mengembalikan segala urusan kepada pemimpin yang dipercayai. Baik, selanjutnya ayat surat yang ketiga, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa melalui ayat ini Allah mengingatkan kemuliaan Nabi Ibrahim dan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia yang menjadi panutan mereka. Semua dalam ketauhidan, yaitu dikala Nabi Ibrahim menunaikan semua tugas perintah dan larangan Allah yang diperintahkan kepadanya. Karena itu disebutkan di dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, dengan kata lain, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada orang-orang musyrik dan kedua ahli kitab, yaitu mereka yang meniru agama Nabi Ibrahim, padahal apa yang mereka lakukan bukanlah agama Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya orang-orang yang menegakkan agama Nabi Ibrahim itu hanyalah engkau dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ceritakanlah kepada mereka cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim dapat menunaikannya dengan sempurna. Dalam surah ini dijelaskan juga Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat dengan menugaskan perintah dan larangan, seperti membangun Ka'bah, membersihkannya dari segala macam kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, menghadapi Raja Namrud dan sebagainya. Adapun kata dari qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Menurut Muhammad Abduh, kalimat tersebut adalah kalimat yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Maksudnya ialah bahwa pangkat imam, nabi dan rasul adalah semata-mata pangkat yang dianugerahkan oleh Allah, dan hanya Dia sendiri yang menetapkannya. Kepada siapa pangkat itu akan diberikannya. Tidak semua manusia dapat mencapainya sekalipun dia telah melaksanakan segala perintah dan menghentikan segala larangan Allah. Dengan perkataan lain, pangkat imam yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim itu ditetapkan atas kehendaknya, bukan ditetapkan kepada Nabi Ibrahim karena telah menyelesaikan dan menyempurnakan tugas yang diberikan kepadanya, agar dia menyadari bahwa pangkat yang diberikan Allah itu sesuai baginya.
dan agar dia merasa dirinya mampu melaksanakan tugas dan memikul beban yang telah diberikan. Baik, itu tadi hasil dari penguraian yang kami bahas tentang konsep ulil amri dan imam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami selaku mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.